Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Lady Mago Part ke-1. Evelyn sedang meratapi sang ratu Netolpin. Namun beberapa reguler mengamati keadaan dan melihat mahkota ada di sekitar sang ratu. Mereka pun berencana ingin mengambilnya. Karena tidak ada yang mengamati, ini menjadi kesempatan untuk mengambil mahkota. Tapi salah satu dari reguler agak takut jika ketahuan oleh Lopopia Evelyn. Mereka akhirnya memutuskan untuk berputar mengelilinginya supaya tidak diketahui. Beralih ke tempat lain, Urek pun terus memprovokasi Rahab karena dirinya tidak serius. Jadi Urek memutuskan untuk hanya menggunakan kedua jarinya saja. Kemudian Rahab yang merasa direndahkan oleh Urek langsung tersulut emosinya dan akan menyisakan hanya 2 jari dari Urek, serta membuat Urek menghilang tanpa jejak. Lalu Shinsu dari Rahab pun langsung mengintimidasi Urek. Rahab akan membuat Urek menyesal karena telah berani di wilayahnya. Saat Shinsu tersebut dilancarkan, Urek merasa ternyata cukup hanya menggunakan 1 jari saja. Kemudian serangan-serangan Rahab bisa dipatahkan oleh Urek Machino hanya dengan 1 jari miliknya. Rahab yang melihat hal itu seakan tidak percaya. Urek pun menunjukkan 1 jarinya pada Rahab bahwa cukup dengan 1 jari saja. Rahab pun melaju ke arah Urek karena terus diremehkan. Saat beradu kekuatan fisik, 1 jari Urek mampu membuat masker topeng yang digunakan Rahab retak dan terlepas hingga membuat tubuhnya memutar. Tak cukup sampai di situ, Urek pun langsung menendang Rahab. Urek sambil kembali merendahkan Rahab, merasa tubuh Rahab sangat ringan, jadi bisa diterbangkan dengan baik. Urek pun menyarankan pada Rahab, jika sudah bisa berdiri untuk mencari tempat pengobatan. Urek pun kembali kecewa karena tidak merasa terhibur oleh Rahab. Kemudian Rahab pun dengan tersungkur menyuruh Urek untuk berhenti, karena Rahab saat ini belum memulainya. Lalu Urek pun berhenti sejenak dan memberitahu Rahab, untuk saat ini Rahab sebaiknya mulai dari awal lagi, belajar untuk merangkak dan juga belajar untuk berjalan lagi, karena saat ini sudah tidak lagi berdaya. Jadi Rahab telah mundur ke tahap sebelumnya. Sekarang Rahab hanya bisa merangkak. Tak lama Rahab pun yang sedang memegang batu permata dari maskernya langsung menelannya untuk memberikan kekuatan. Rahab pun bangkit berdiri kembali. Cengyum yang melihat hal itu sangat kesal terhadap Rahab, tapi bagi Urek itu adalah hal yang menjijikan. Di sisi lain, Urek melihat para reguler sedang mengambil mahkota di sekitar sang ratu. Lalu Urek pun akan mengejar mereka. Tapi tiba-tiba Rahab menghalangi jalan Urek Machino. Rahab memberitahu Urek bahwa ini adalah awal yang sebenarnya baru dimulai. Rahab pun membelah diri dengan Shinsunya menyerang Urek. Rahab merasa ini kekuatan yang luar biasa. Di tempat lain, para penguas ujian merasa khawatir tentang pertarungan mereka dan melihat Rahab tubuhnya menjadi besar. Kembali ke pertarungan, Urek pun merasa terganggu langsung memukul Rahab hanya dengan sekali pukulan. Berada di tempat lain, Lady Mago merasakan kekuatan Urek Machino. Tak lama dia pergi dari bunga dan pergi ke tempat Urek Machino. Kemudian terlihat Rahab sudah tumbang bersimbah darah karena 1 pukulan Urek Machino. Rahab mengakui, bahkan setelah memakan permata, perbedaan kekuatan di antara mereka masih sangat besar. Ini tidak masuk akal, ini tidak mungkin terjadi. Lalu Urek pun melangkah pergi. Rahab yang melihat Urek bahkan tidak menoleh atau melihat ke arahnya. Urek benar-benar tidak peduli jika dirinya hidup atau mati. Apa karena Urek berpikir bahwa dirinya lemah? Tapi tidak, dari awal memang Urek tidak pernah memandangnya dengan serius sekalipun. Apa kompetensinya? Karena ini adalah kesempatan kedua bagi Rahab. Jika bunga itu mekar dan mengabulkan sebuah harapan bagi Rahab. Di panel ini diperlihatkan Rahab sambil menangis dan memanggil nama Lady Mago. Tiba-tiba muncullah seseorang wanita dari belakang Rahab menggunakan cahaya. Ditutup pada chapter kali ini, Urek sedang mengejar para reguler yang membawa mahkota. Namun tiba-tiba semua orang merasakan sebuah cahaya datang menghampiri mereka.
Ternyata wanita yang datang dari bunga di dalam istana itu memanggil nama Urek dan mengatakan, "Aku mengenalmu, Urek Mazino, yaitu cahayaku dan juga orang yang aku cintai." Berada di tempat lain, sebuah perahu kertas sedang menuju ke arah istana. Orang tersebut merasa ada yang terlupakan dari istana. Dari perawakannya, orang ini seperti dari keluarga Kun. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye-bye.